Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alfiatus Sadah dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Syed Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai tentang makiyah dan madaniyah. Apa sih makiyah dan madaniyah itu? Bagaimana sih cara mengetahui makiyah dan madaniyah itu? Oke, simak penjelasan berikut ini. Dalam pengertian makiyah dan madaniyah, terdapat perbedaan kriteria yang ditetapkan oleh setiap ulama dalam menetapkan makiyah atau madaniyahnya sebuah ayat atau surat. Nah, dalam hal ini ada 3 pendapat yang dikemukakan oleh ulama, yaitu yang pertama, berdasarkan tempat turunnya suatu ayat. Makiyah ialah suatu ayat yang diturunkan di Mekah dan sekitarnya, seperti ayat yang turun kepada Nabi Muhammad SAW di Mina, di Arafah, Hudaybiyah, dan sekitarnya. Sedangkan madaniyah ialah ayat yang diturunkan di Madinah dan sekitarnya, seperti ayat yang turun kepada Nabi Muhammad SAW di Badar, di Uhud, dan lain-lain. Perbedaan yang kedua berdasarkan khitab atau seruan dari ayat tersebut. Makiyah ialah ayat-ayat Al-Quran yang berisi seruan atau khitab terhadap penduduk Mekah. Sedangkan madaniyah berisi tentang khitab yang ditunjukkan terhadap penduduk Madaniyah atau penduduk Madinah. Yang ketiga berdasarkan waktu turunnya. Makiyah ialah ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah, sekalipun ayat tersebut turun di luar kota Mekah. Sedangkan madaniyah adalah ayat Al-Quran yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah, meskipun ayat tersebut turun bukan di kota Madinah. Selanjutnya adalah pengklasifikasian ayat-ayat dan surat-surat Al-Quran. Pada umumnya, para ulama membagi surat-surat Al-Quran itu menjadi 2 kelompok, yaitu makiyah dan madaniyah. Namun, mereka berbeda pendapat dalam menetapkan jumlah masing-masing kelompok tersebut. Menurut Abu Bakar bin Hazhar, jumlah surat-surat madaniyah yang disepakati oleh ulama berjumlah sekitar 20 surat. Sedangkan yang diperselisihkan berjumlah sekitar 12 surat. Selain surat-surat yang disebutkan di atas adalah makiyah. Makiyah tersebut berjumlah sekitar 82 surat. Maka jumlah surat Al-Quran keseluruhannya adalah 114 surat. Karena itu, Imam Abu Syabah membagi surat-surat dalam Al-Quran menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, surat-surat makiyah murni, kholasah makiyah, yaitu surat-surat makiyah yang seluruh ayatnya juga berstatus makiyah semua, tidak ada satupun yang madaniyah. Yang kedua, surat-surat madaniyah murni, kholasah madani, yaitu surat-surat madaniyah yang seluruh ayatnya juga berstatus madaniyah semua dan tak satupun yang ada makiyah. Yang ketiga adalah surat-surat makiyah yang berisi ayat-ayat madaniyah, madani ba'duhu maki, yaitu surat-surat yang sebetulnya kebanyakan ayatnya adalah makiyah sehingga berstatus makiyah, tetapi di dalamnya ada sedikit ayat yang berstatus madaniyah. Dan yang terakhir adalah surat-surat madaniyah yang berisi ayat-ayat makiyah, maki ba'duhu madani, yaitu surat-surat yang sebetulnya kebanyakan ayatnya adalah madaniyah sehingga berstatus sebagai surat madaniyah, tetapi di dalamnya ada sedikit ayatnya yang berstatus makiyah. Kita lanjut, selanjutnya adalah ciri-ciri khas makiyah dan madaniyah. Pertama, surat makiyah atau al-maki adalah suatu ayat atau surat yang diturunkan sebelum hijrah atau sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Kedua adalah al-maki adalah suatu ayat yang diturunkan di Mekah meskipun setelah hijrah. Ketiga, al-maki adalah ayat atau surat yang diturunkan untuk ahli Mekah. Mengutip buku-buku Ulumul Quran karya Muhammad Bakir Hakim, berikut ciri-ciri surat makiyah yang dilihat dari gaya bahasa dan temanya. Yang pertama, ayat dan surat-suratnya pendek dan ringkas serta memiliki kesamaan cara penyampaian atau gaya bahasanya. Yang kedua, ayat atau suratnya berisikan seruan tentang dasar-dasar keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
seputar wahyu, alam gaib, hari akhir, serta gambaran tentang surga dan neraka. Yang ketiga, berisikan seruan untuk memegang teguh akhlakul karimah dan istiqomah dalam berbuat kebajikan. Dan yang keempat, berisi perlawanan terhadap kaum musyrik dan memberantas cita-cita mereka. Dan yang kelima, surat-suratnya banyak diawali dengan kalimat wahai manusia atau ya ayyuhan nas. Oke, lanjut dari ciri-ciri Madaniyah. Ciri-ciri yang tampak dominan dari surat atau ayat Madaniyah adalah: yang pertama, ayat dan suratnya panjang-panjang. Yang kedua, ungkapannya tenang, cenderung prosais yang tujuannya adalah akal pikiran. Yang ketiga, banyak mengemukakan bukti dan argumentasi mengenai kebenaran agama. Dan yang keempat, diawali dengan perkataan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan yang kelima, kebanyakan berisi hukum-hukum, menceritakan orang-orang mukmin dan membicarakan orang-orang berhijrah, kaum muhajirin, kaum ansor, dan kaum munafik serta ahli kitab. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya adalah cara mengetahui Makkiyah dan Madaniyah. Di sini ada dua cara. Yang pertama, sima'i nakli, pendengaran seperti apa adanya, dan yang kedua, qiyas ijtihadi, qiyas hasil ijtihad. Yang pertama, sima'i nakli, pendengaran seperti apa adanya, yaitu penentuan Makkiyah atau Madaniyah yang berdasarkan merujuk kepada riwayat-riwayat sahih dari para sahabat yang hidup pada saat itu dan menyaksikan turunnya wahyu, atau dari para tabi'in yang menerima dan mendengar dari para sahabat. Yang kedua adalah qiyas ijtihadi atau biasa disebut qiyas hasil ijtihad, yaitu didasarkan pada ciri-ciri Makkiyah dan Madaniyah. Apabila dalam surat Makkiyah terdapat suatu ayat yang mengandung sifat Madaniyah atau peristiwa Madaniyah, maka dikatakan bahwa ayat itu Madaniyah. Dan apabila dalam surat Madaniyah terdapat suatu ayat yang mengandung sifat atau peristiwa Makkiyah, maka ayat itu dikatakan Makkiyah. Oke, sudah paham belum? Udah jelas kan pengertian Makkiyah dan Madaniyah? Dan sudah tahu kan bagaimana cara mengetahui Makkiyah dan Madaniyah jika ada perselisihan pendapat mengenai tentang mana itu Makkiyah dan mana itu Madaniyah. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.